Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Lisa Sandoval ingin mempresentasikan mengenai ide bisnis yang sudah saya dan tim rencanakan, yaitu bernama Itjin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Itjin. Itjin sendiri merupakan sebuah brand makanan yang terinspirasi dari Korean street food dan terdiri dari beberapa jenis makanan, yaitu yang pertama ada chicken, yang kedua ada odeng, yang ketiga ada tteokbokki, dan yang keempat ada pudot. Itjin juga akan memberikan ciri khas dari mulai tampilan dan rasa dengan harganya yang terjangkau. Itjin juga akan memberikan kualitas yang baik untuk customer. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu siapa aja tim dari bisnis ini. Yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua tim. Selanjutnya ada Nuka Ismail Fitria sebagai PIC produksi. Selanjutnya ada William sebagai PIC pemasaran. Dan yang terakhir ada Setiadi Jayakusuma sebagai PIC keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa kita menjual produk ini. Saat ini Korea menjadi salah satu sorotan dari beberapa masyarakat di Indonesia, entah itu mengenai brand fashion, musik, ataupun makanan. Namun makanan di Korea ini sangat jarang sekali ditemui di Indonesia. Makanya kenapa kita membuat sebuah produksi makanan yang terinspirasi dari Korean street food. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menyelesaikan masalah yang tadi? Cara kami menyelesaikan masalah ini yaitu dalam menjalankan bisnis Itjin ini, kita membuat atau mengolah produk dengan cita rasa yang khas namun tetap memunculkan ciri identik dari makanan Korea tersebut. Nah, selanjutnya apa aja sih menu yang ada di Itjin ini? Yang pertama ada chicken. Chicken itu ayam yang berisi mozzarella. Yang kedua ada odeng, yaitu otak-otak Korea. Yang ketiga ada tteokbokki, kue beras asap pedas manis. Dan yang terakhir ada pudot atau puding sedot. Nah, selanjutnya siapa aja kompetitor kita yang lebih dulu menjalankan bisnis yang sama seperti kita. Yang pertama ada Shilin dan yang kedua ada Kuldak. Keduanya sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Jadi kenapa kedua brand ini menjadi kompetitor kita? Dan Kuldak ini juga sama memproduksi makanan Korea, makanan jajanan Korea lebih tepatnya, yaitu tteokbokki. Kita juga ada tteokbokki. Namun rasa yang akan kami tampilkan, yang akan kami ciptakan ini akan berbeda seperti tteokbokki biasanya. Nah, selanjutnya apa aja keunggulan produk kami? Yang pertama, meskipun produk yang kami jual terkesan mahal atau terlihat mahal, namun kami memasang harga sesuai dengan budget target pelanggan. Yang kedua, tampilan penyajian terkesan beda, dari segi rasa juga memiliki ciri khas. Yang ketiga, produk yang kami jual akan memberikan jaminan rendah kalori. Nah, selanjutnya, siapa aja target pelanggan yang sudah kita tentukan? Yang pertama itu ada teman terdekat, yang kedua ada anak sekolah seperti anak SD, SMP, atau SMA. Yang ketiga ada mahasiswa, yang keempat penggemar makanan Korea, dan yang terakhir ada orang tua. Sebenarnya keseluruhan dari target pelanggan ini kita menargetkan lebih ke semua kalangan. Jadi siapapun boleh membeli produk yang kami buat ini. Nah, di mana target pasar yang tepat untuk kita berjualan Itjin ini? Yang pertama itu ada wilayah kampus, kedua wilayah sekolah, dan ketiga event di bazar. Nah, karena produk ini baru mulai dirintis, maka kami memulainya dengan membuka stand-stand kecil di tempat yang sudah ditentukan di atas. Nah, selanjutnya bagaimana marketing strategi yang akan kami jalankan? Yang pertama, produk yang kami buat harus berkualitas. Yang kedua, melakukan promosi lewat media sosial ataupun beberapa endorsement kepada public figure.
Yang ketiga ada menargetkan wilayah penjualan. Yang keempat membuat stand lebih menarik supaya customer kita mengunjungi stand kita. Yang kelima memiliki harga terjangkau. Dan yang keenam memberikan pelayanan terbaik. Nah, selanjutnya bagaimana strategi kita untuk menarik pelanggan supaya membeli produk kita. Yang pertama itu memberikan tawaran buy two get one atau buy one get one. Contohnya seperti itu. Yang kedua memberikan diskon sebagai bentuk promosi. Dan yang ketiga menyediakan tester untuk customer. Tester ini ternyata juga sangat penting loh guys buat customer, supaya customer tuh tahu produk kita berkualitas atau tidak. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita merespon customer? Nah, yang pertama itu jika customer bertanya perihal produk ini, maka kami bersedia menjelaskan apa saja sih keunggulan-keunggulan yang dapat meyakinkan customer ini. Nah, saat ditanya seperti ini, kita juga bisa memberikan tester untuk semakin membuat customer itu merasa yakin membeli produk kita. Seperti itu. Dan yang kedua, jika customer ingin membeli, kita juga menyediakan jasa delivery order untuk yang memesan lewat media sosial. Dan apabila customer langsung datang ke stand atau toko, maka layani dengan senyum dan sapa, atau ucapkan kalimat seperti selamat menikmati kepada customer yang membeli produk kami. Nah, yang ketiga, jika kami mendapat sebuah komplain atau keluhan dari customer, maka kami siap menerima keluhan tersebut dan menangani komplain tersebut dengan cepat serta memberikan solusi yang terbaik. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat pelanggan menjadi loyal? Nah, menjadikan customer sebagai pelanggan tetap, cara yang paling ampuh sejauh ini yaitu mengadakan event diskon atau buy one get one di beberapa produk. Misalnya, beli chicken gratis pudot. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa rasa yang diciptakan tentunya juga harus memiliki kualitas yang baik. Nah, selanjutnya di mana pelanggan bisa mencari produk ini? Di mana pelanggan bisa mencari izin? Nah, kami membuka stand di sekitar area kampus, sekolah, atau beberapa event bazar. Karena izin ini juga masih merintis ya, masih dirintis oleh kita, jadi kita membuka stand kecil-kecilan terlebih dahulu. Nah, untuk yang ingin memesan melalui media sosial itu juga bisa. Kita terima orderan di media sosial atau aplikasi online seperti GrabFood ataupun GoFood. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai SDM atau sumber daya manusia. Nah, di sini saya sendiri sebagai ketua tim yang membuat ide produk dan menyiapkan beberapa hal yang digunakan untuk promosi, seperti desain flyer, packaging, dan lain sebagainya. Selanjutnya, PIC produksi yang bertugas untuk memproduksi makanan dan minuman. Selanjutnya ada PIC pemasaran yang mempromosikan produk baik offline ataupun media digital. Dan terakhir ada PIC keuangan yang mengatur masuk dan keluarnya budget pada bisnis ini, atau yang memanage keuangan pada bisnis ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa tanggung jawab yang harus kami jalankan sebagai tim. Dan selanjutnya ada indikator keberhasilan yang akan kita capai selama menjalankan bisnis ini. Nah, lanjut ke mitra yang akan kita ajak kerjasama, yaitu GrabFood dan agen bahan makanan. Dan laporan keuangan yang tercatat selama ini, karena bisnis ini baru direncanakan, maka perkiraan laporan keuangan yang sudah tercatat yaitu sekitar 500.000 untuk semua produk yang dihasilkan. Target kami menjual setiap harinya totalan 100 pieces untuk semua produk, yaitu dengan modal 700.000. Jadi dalam setahun kami menjual 36.500 pieces
untuk totalan semua produk. Nah, di sini ada jumlah yang akan kami dapatkan dalam setahun, yaitu sekitar 25.550.000 rupiah. Dan di sini juga tertera kita akan menjual makanan ini harganya berkisar berapa. Nah, sekian presentasi dari saya, Tasya Lisa Sandoval. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.